Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir yang saya hormati. Ini temanya ini berat. Karena berbicara rahmatan lil alamin. Fama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu adalah stempel yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan stempel itu berarti sekitar tahun 600. Lahir tahun 571. Berarti usia 40 berarti sekitar 610. Sekitar 610. Praktek wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu 610 Masehi. Nah, bahasa sederhananya Masehi itu adalah tahun yang didasarkan pada kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Maka yang harus kita pahami adalah bahwa sebelum tahun 600 sudah ada peradaban. Jadi jangan dikira ketika tahun 610 Nabi itu rahmatan lil alamin, itu dunia masih kosong. Ukurannya saja Masehi. Artinya dunia ini sudah penuh. Sudah penuh peradaban. Ini yang harus nah kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu baru 0 peradaban. Makanya hidupnya Nabi Adam itu damai. Gak pernah ribut sama mertuanya. Satu-satunya manusia yang gak pernah ribut sama mertua, itu ya Nabi Adam sama Siti Hawa. Karena gak punya mertua. Itu manusia pertama. Generasi berikutnya sudah membangun peradabannya masing-masing. Umatnya Nabi Nuh bangun peradaban. Umatnya Nabi Musa bahkan bangun peradaban. Umatnya Nabi Isa bangun peradaban. Jadi dunia ini sudah berisi peradaban yang banyak. Bahkan tahun 450 ya. Di Malang ini sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Ini sudah berdiri, sudah punya negara. Tahun 300 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdiri negara. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Bareng Nabi jadi Nabi di sana, di sini berdiri kerajaan besar namanya Mataram. Dan hanya selisih 200 tahun setelah Nabi, ada bangunan besar namanya Borobudur. Jadi Nabi itu lahir sudah di tengah peradaban yang banyak. Yang jahiliyah itu kan cuman Arab. Jadi jangan dikira seluruh dunia itu jahiliyah. Yang jahiliyah itu ya Arab itu. Yang menyembah berhala. Makanya ketika Rasulullah itu lahir di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi. Karena orang Mekah itu penyembah berhala. Dia pagan. Nah, Nabi itu kan konsepnya kitab suci. Yang ngerti Nabi yang punya kitab. Nah, itu orang Filistin sama orang Madinah. Orang Mekahnya nggak ngerti Nabi. Ngertinya dukun.
Ini yang anak-anakku ya harus paham ini ya. Ini dasar memahami rahmatan lil alamin. Jadi jangan dikira terus ini manusia berada dalam zaman jahiliyah. Itu Arab. Yang jahiliyah itu Arab saja. Hanya kenapa Nabi di Arab? Karena Nabi itu meneruskan kenabian yang sebelumnya. Nah, agar tidak kehilangan jejak, maka Nabi harus menempati titik yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibak kata mubarakah. Wa hudal lil alamin. Itu Ka'bah itu titiknya. Maka Nabi Muhammad agar guidance-nya jelas, maka lahir di Mekah. Kenapa tidak lahir di Malang gitu ya? Jadi bukan apa-apa, bukan karena Mekah itu jahiliyah atau bukan ya, karena memang awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibak kata mubarakah wa hudal lil alamin itu ada di Mekah. Sebelum bergeser ke Palestina dan dari Palestina bergeser ke Eropa dan ke beberapa peradaban, mulai peradabannya itu di situ. Makanya Jabal Rohmah itu juga di Mekah. Titik temunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini berbicara tentang Gitzais, perputaran peradaban. Nah itu yang harus diingat. Jadi Nabi Muhammad itu ketika jadi Nabi, itu harus bernegosiasi dengan seluruh peradaban dunia. Harus bernegosiasi. Persia sudah lebih maju daripada Mekah. Makanya orang Persia, orang Romawi gak mau ikut Rasulullah. Karena mereka punya istana megah, Rasulullah cuma tidur di atas pelepah kurma. Makanya dengan peradaban itu orang Romawi gak mau. Karena Romawi sudah punya Tuhan, namanya Zeus. Punya istri namanya Hera. Punya anak namanya Hercules. Itu Yunani, jadi kuat. Gitu. Di Jawa juga sudah punya Tuhan. Keyakinannya namanya Kapitayan. Di Cina juga sudah punya Tuhan, namanya Tian. Di sini juga sudah punya Tuhan, namanya Yangwidi. Di Filistin ada Tuhan yang disebut Yahweh. Nah, Rasulullah menegosiasikan Allah. Ini sampean jangan lupa bahwa Allah itu dinegosiasikan sebagai sebuah kebenaran. Dan pertama dinegosiasikan kepada orang Arab. Nah, orang Arabnya nggak mau. Karena Tuhan yang ini dianggap ribet. Nih, Allah bagi orang Arab ribet. Karena perintahnya rumit. Orang di sana Tuhannya banyak, tiba-tiba Allah satu. Bagi orang Mekah ini nggak rasional. Banyak aja pusing, apalagi kalau cuma satu. Perintahnya juga memusingkan orang Arab waktu itu. Sudah tahu nggak ada air, disuruh wudhu. Minum aja susah, malah disuruh wudhu. Apalagi jinabat. Pakai mandi. Padahal jinabatnya orang Arab itu semalam bisa 8 kali. Dinegosiasikan. Makanan susah. Disuruh zakat. Ini perintah Tuhanmu ini susah Muhammad. Sudah tahu panas disuruh puasa. Ini aneh ini. Makanya negosiasi pertama buat orang Mekah gagal. Akhirnya geser ke Madinah. Di Madinah lebih mudah. Karena ketemu masyarakat kota. Masyarakat yang sudah maju. Karena pusat. Ini apa? Jalur sutra. Jadi Islam itu pertama kali berkembang di kota. Makanya disebut Islam Madani. Madinah. Itu. Nah. Masyarakat Madani. Kalau orang Jawa jadi repot karena Madani itu wadan-wadanan. Loh ini jadi dia menjadi rumit. Nah, sehingga hebat loh kalau sekarang Islam berkembang ke kampung-kampung itu. Tidak di kota-kota itu. Karena basicnya waktu pertama itu masyarakat kota. Masyarakat Madinah.
Sudah ngerti Nabi karena di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Di Mekah itu yang ngerti Nabi itu cuma Warokoh bin Nufel, pendeta Nasrani. Jadi Tuhan itu dinegosiasikan. Makanya Rasulullah itu menegosiasikan agama. Jangan dikira Rasulullah terus tidur nyenyak terus agama jalan sendiri. Enggak, dinegosiasikan. Makanya dalam Al-Quran ada wakafa billahi syahida. Ya Rasulullah sendiri aja yang ngerti tentang Allah. Nggak ada yang tahu. Muhammadur Rasulullah. Ya Rasul aja yang ngerti kalau Rasul itu utusan Allah. Jadi pertama nggak ada yang tahu. Sampai ketemu orang yang percaya. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut walladzina ma'ahu. Orang-orang yang bersama Rasul, yaitu jenenge sahabat. Nah karena Rasulullah itu orang Mekah, maka walladzina ma'ahunya ya orang Mekah Madinah. Makanya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namanya begitu, sama-sama Mekah, sama-sama Arab. Makanya nggak ada sahabat kok namanya Joni, itu nggak ada. Ini ruang sosiologi, antropologinya Mekah. Itu. Nah, karena situasi harus bernegosiasi, maka asyidda'u alal kufar. Kelahi dulu sama orang-orang yang menolak. Sampai akhirnya ternegosiasi dengan luar biasa Rasulullah. Menegosiasikan apa? Menegosiasikan 6 sama 5. Itulah basicnya agama. Maka sehebat apapun kita, nggak boleh lupa bahwa Rasulullah itu punya 6 sama 5. Jadi mahwal iman. Itu aja yang dinegosiasikan. Mahwal iman. Antuk minabillah. Iman kepada Allah. Itu. Maka tidak ada orang beriman disebut beriman kalau nggak iman kepada Allah. Maka sampean insya Allah semuanya sudah orang beriman. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Jadi walaupun orang Yunisma sehebat apapun, harus ada pelajaran tentang malaikat Allah. Itu dasar kok. Jadi harus tahu bedanya Jibril sama Lia Eden, itu harus tahu. Malaikat itu harus tahu sampean. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Lah ini Yunisma harus lebih hebat di situ. Karena kitab Allah itu enggak cuma Quran. Sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Zabur itu kitabnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu ahli logam. Nah, kitab itu dipegang oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi inilah yang bangun peradaban hari ini ke Eropa. Karena Nabi Dawud itu ahli logam. Yang orang Yahudi menyebutnya David. Maka mereka punya bendera namanya bintang David. Makanya sekarang Yahudi menguasai dunia. Karena basic peradaban hari ini itu logam. Maka jangan heran kalau penguasa logam itu semuanya masih orang Yahudi. Karena ilmu perlogaman ada dalam kitab Zabur. Nah, sampean udah gak pernah kenal itu. Makanya sekali-sekali pelajarilah. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang memahami kitab Allah. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal sakti. Kalau pengen sesuatu, celing gitu datang. Tongkat pukul, jalan tol. Nabi Musa, kalau kelahi, tempiling, mati. Nabi Musa itu. Fir'aun dipegang jenggotnya, separuh putih, separuh hitam. Makanya teknologi sebagian besar basicnya Taurat. Zaman nggak pernah belajar itu lagi. Nah, Injil itu kitabnya Nabi Isa. Nabi Isa itu terkenal tabib yang luar biasa. Orang buta dipegang melek. Bahkan orang mati, bangun.
Makanya basicnya kitab Injil itu orang Eropa banyak bangun rumah sakit. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran yang terbaik, apa yang akan dihasilkan oleh Al-Quran? Pelajari yang serius ini. Tadi disebutkan, berarti di dalam Islam itu nanti akan ada manusia yang menyebabkan kiamat ada atau tidak tergantung orang itu. Orang itu harus menyelesaikan tugas baru kiamat. Iya. Siapa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ada manusia itu namanya ulil albab nanti. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi dia itu mikir dunia dan isinya ini dengan kerangka pengetahuan fakkar wa qaddar, ilmiah dan aplikatif dalam bahasa Al-Qur'an. Itu dipikir semua. Duduk mikir, berdiri mikir, leyeh-leyeh mikir. Sampai akhirnya semua terfikirkan. Dan ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata engkau bikin sesuatu enggak ada sia-sia ya Allah. Jadi Islam itu nanti akan kedatangan tamu namanya ulul albab. Yang basicnya bukan berangkat dari kitab suci. Tapi basicnya berawal dari ikhtilaful laili wan nahar. Jadi itu basicnya dari itu penelitian, laboratorium. Itu ketemu Gusti Allah nanti di situ. Nek sampean kan ketemu pangeran krono dikei tek. Kayak Quran iki lho Gusti Allah. Tapi nanti akan ada orang yang ketemu pangeran itu tidak berangkat dari teks, tapi berangkat dari laboratorium penelitian. Sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata ada puncak yang manusia nggak bisa mengetahui selain di luar manusia, dan mereka akan sampai kepada Allah. Makanya jangan ribut teks terus. Nanti kalian kedatangan tamu pusing. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini manusia baru ini. Manusia baru. Manusia baru akan sampai ke sana. Nah itu ensiklopedik. Dunia ketahuan semua rahasianya. Selain roh. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Makanya sampai jangan mikir kiamat aja. Masih panjang. Karena dunia masih banyak yang terselubungi. Belum diketahui secara keseluruhan dalam ilmu pengetahuan. Dan kiamat nanti apa kata Indonesia? Ya, karena ensiklopedi biotik, abiotik itu terbanyak ada di Indonesia. Arab itu menyimpan binatang berapa? Paling unta, kambing, arnab gitu. Di sini menyimpan garangan, undur-undur, luwak. Lebih banyak di sini. Orang Arab itu menyimpan hantu itu cuma 2. Jin, syaiton. Sini hantunya banyak. Wewe gombel, gendruwo, kolor hijau, suster ngesot. Lebih banyak. Mak lampir, gerandong. Lebih banyak. Nah ini sebenarnya ensiklopedi itu akan terbuka. Kalau sudah ensiklopedi itu terbuka semua, baru kiamat. Wong itu janjinya Allah. Nah itu maka sampean harus paham Al-Quran. Kalau nggak paham, sing penting bisa baca. Makanya agar bisa baca, ada yang program 30 juz takfidul Quran. Itu grosir nantinya. Tapi ada yang cuma pengecer. Maka ada yang bikin toko eceran kecil untuk ngecer Yasin. Namanya Yasinan.
Ada yang cuman bagian bagi kulhu, namanya tahlilan. Ada yang bagian bagi bismillah, namanya suwuk loro untu. Ada yang bagian cuman bagi satu huruf tok. Orang Jawa kalau dipanggil bapaknya jawab nun, itu satu huruf tok. Tuh. Ini terkait apa? Kitab-kitab Allah. Jadi orang beriman itu untuk minabillah wa malaikati wa kutubi. Yang keempat wa rasulihi. Zaman harus hafal, gak boleh. Rasul-rasul Allah dan dinamika sosiologi, antropologinya harus paham. Anak yai, anak Unisma harus ngerti. Jangan ngerti Nabi Muhammad tok. Harus ngerti Nabi yang gak pulang, namanya Nabi Idris. Itu gak pulang, dia tongkrong di langit sana, gak mau pulang. Ada Nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria. Ada Nabi yang kemudian gak pulang lagi, Nabi Isa. Ada Nabi yang besar-besar, zaman raksasa, Nabi Nuh. Jadi ketika orang pewayangan cerita tentang raksasa, dunia dulu berisi raksasa di zaman Nabi Nuh. Bahkan di zaman Nabi Musa masih ada kampung raksasa. Jadi jangan sampean anggap itu mitos. Ada nabi-nabi di zaman pelajari. Ini nggak boleh orang beriman kok nggak ngerti warasuli wal yaumil akhir. Nah ini ensiklopedia kiamat, cuman nggak usah terlalu banyak dibahas karena kiamat itu bareng-bareng. Bareng-bareng aja kok ribut, paling blung mati bareng gitu aja. Kalau Hizbut Tahrir kan suka bahas kiamat, bahkan ngeramal, tapi berkali-kali gagal. Wah, itu kiamat. Yang keenam, teman harus paham. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk itu dari Allah. Ini kan anak mahasiswa susah memahaminya. Karena ini apa logikanya? Wong takdir itu, baik buruk itu Allah yang menentukan. Contoh paling gampang. Sampai yang ditakdir sama Allah, tiba-tiba tubuhnya capek luar biasa. Waduh ya Allah, kenapa aku capek? Tapi jangan lupa, capekmu itu ditunggui sama tukang pijat. Loh, tukang pijat itu nunggui orang capek. Banmu kempes, itu ditunggui sama tukang tambal ban. Kalau melahirkan susah, nanti itu sampai udah ditunggu sama dokter sesar. Itu sederhana sama haminya. Sampean mencret, ditunggu sama obat mencret. Sakit kepala ditunggu sama budrek. Itu sederhana sebenarnya memahaminya. Ora usah ribet. Sampean bodoh, ditunggu sama dosen, ben pinter. Jadi ada ruang tunggunya masing-masing. Gak ada di dunia ini, gak ada yang nunggu. Sampean pesek, pasti ditunggu sama laki-laki yang suka perempuan pesek. Sampean hitam, pasti ditunggu sama perempuan yang suka laki-laki hitam. Buktinya apa? Saya hitam juga laku. Di dunia itu sudah saling menunggu. Makanya lah ya. Nah, setelah itu adalah Islam. Nah, Islam ini dinegosiasikan juga. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu syahadat ya. Terus kemudian sholat. Sampean harus sholat ya. Watuqimus sholata dan menjalankan, mendirikan sholat. Nah, sholat gak usah saya ajari. Semua sudah harus sholat. Karena apa? Orang Islam. Gak boleh anak Yunisma yang Islam kok gak sholat, itu gak boleh. Harus sholat. Cuman sholat itu temannya banyak. Satu, sholat itu harus menutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya sama pabrik kain. Hari ini kiai bisa ngajari sholat, tapi nggak bisa mikir pabrik kain. Maka sampean punya kewajiban nanti untuk ngurus pabrik kain. Kalau nggak bisa, ya sudah, biar diurus sama pabrik kain yang lain. Yang kebetulan hari ini yang ngurusi pabrik kain itu Cino.
Maka sampean jangan suka marah-marah sama Cino. Nek Cino ne lunga sampean udo. Jadi sholat itu menegosiasi banyak hal. Sholat itu wudu. Wudu pakai air. Air sekarang diurus sama sanyop, sama pipa. Wudunya diurus kiai, sanyop pipa diurus mas pion. Loh, menegosiasi, jangan dikira. Hari ini kita menikmati gedung ini hasil dari pertemuan antara batu, pasir, besi, dan disatukan oleh semen. Maka kiai ketika bangun masjid juga harus paham bahwa relasi sosial antara masjid dan pabrik semen gak boleh putus. Maka kiai tidak boleh anti industri semen. Sopo sing mikir itu? Ayo. Nek urung iso, ya sudah bersama yang lain. Nah, rahmatan lil alamin itu sederhana memahaminya. Nah, itu belum yang lain urusan sholat, sampean cari sendirilah itu relasinya. Adep kiblat, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini orang sini, pakai apa? Pakai kompas. Yang nyiapin siapa? Orang Jerman. Kalian harus bernegosiasi. Nah ini Islam, makanya kiai-kiai itu enggak sok-sokan. Oh, kafir. Oh, nanti dulu. Zakat. Zakat itu makanan. Makanan pokok, nggih, nasi. Nasi di sini itu dari padi. Padi besar karena ada pupuk urea. Itu urusannya pabrik pupuk dan segala macam. Urusan di situ, urusan gilingan padi, macam-macam urusan padi. Padi tidak berdiri sendiri, maka zakat tidak bisa berdiri sendiri. Puasa urusannya makanan. Makanan itu paling sederhana, doanya saja sudah sederhana. Doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim ma'al ghair? Bukan mutakallim wahdah. Bukan barik li. Kok barik lana? Karena makanan itu diurus banyak orang. Yang nanam siapa, yang panen siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin kompor siapa, yang bikin bumbu siapa. Dari macam-macam bumbu. Sampai bumbu menjadi enak karena dikasih garam. Garam itu orang Malang gak bisa bikin. Yang bikin orang Madura ditambah-tambah garam. Sampean tahu waktu bikin garam orangnya tidak kencing ditambah garam? Gak tahu, makanya bahasa Jawa itu mirip. Satu uyah, yang satu uyuh. Karena jangan-jangan pas gawe uyah, nguyuh. Wah itu makanan. Nah, puasa ya, makanan. Haji itu kalau orang yang jauh, fajin amik itu dari sini misalnya, itu harus pakai bank. Karena pilot tidak mau menerima uang langsung, harus pakai bank. Bank itu dimanapun, embrionya adalah Bank Devisa New York. Bank Devisa New York adalah banknya Rothschild Rockefeller, keluarga besarnya Yahudi yang mengkonversi emas menjadi obligasi. Makanya banyak yang menuduh bank riba, bank haram. Tapi jangan kau haramkan ketika kau mengatakan riba itu haram, itu iya. Tapi kalau bank itu riba, nanti dulu. Itu butuh diskusi panjang. Nah, kaum muslimin kalau sudah haji, gak bisa kalau gak pakai bank. Karena pilot gak mau menerima. Setelah berangkat, diurus sama pesawat. Dilalap perusahaan pesawat. Mulai dari insinyurnya sampai pengelolanya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Terus kamu mau katakan Yahudi harus dihabisi semua dari muka bumi? Kamu pergi haji, renang. Kamu renang. Wah renang sana. Ayo. Lu makanya kiai itu gak dikit-dikit kafir gitu. Enggak kenapa ya. Yunisma bukan produk takfiri. Karena Yunisma menjadi bagian dari Islam yang memahami bagian dari dunia. Ada nggak bisa sampai nggak bisa marah-marah. Orang Mekah nyambut tamu Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Tiba-tiba orang Arab mengundang perempuan yang nggak pernah pakai celana dalam dan nggak pernah pakai BH. Untuk apa? Bangun penginapan di Mekah. Namanya Paris Hilton.
Jadilah Hotel Hilton. Itu mau apa? Agar gak capek minum air zam-zam terus, disediakan Coca-Cola, Pepsi, Sprite. Itu Eropa semua. Agar gak capek minum makan daging unta, siapkan Kentucky, siapkan McD. Semuanya ada. Loh, kenapa? Karena jalan selamat manusia kepada Allah melewati dunia. Nah, dunia itu dari kun. Kun itu dari kana. Kana itu wa akhwatuha, temannya banyak. Maka kalau sudah berbicara dunia pasti temannya banyak. Nah, maka sampai kalau ingat kana, jangan lupa temannya. Nah, itulah makanya ada tawazun. Nah, itu basic dasarnya. Sampai kemudian tadi Islam menemukan titik temunya. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min asaris sujud. Wajib orang-orang hanya mencari ridho Allah dengan membuat ini kodifikasi ayat, kodifikasi hadis sampai kodifikasi ilmiah komplit semua. Baru tahapan berikutnya berjalan. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan dalam Taurat dan Injil seperti tanaman. Kazar'in akhraja syaqahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yujibu dzurra aliyaqidhu bihimul kuffar. Islam itu seperti tanaman. Maka setelah ditanam dinegosiasi di Mekah, ditanam ke Persia, ditanam ke Cina, ditanam ke India, tanam ke Eropa, tanam ke Afrika, tanam ke Rusia. Nah, salah satu tempat penanaman ada di Nusantara. Islam dibawa ke sini, ketemu dengan peradaban Nusantara. Makanya Islam bersilaturahmi dengan penduduk Nusantara, silaturahmi, ya yang sopan, wong mau nanem. Sawahnya sawah Majapahit, sawahnya sawah Sriwijaya, sawahnya sawah Pajajaran. Maka nanemnya ya dengan cara ini silaturahmi yang bagus, jadilah rahmat yang baik. Maka Allah dinegosiasikan di sini. Allah dinegosiasikan di penduduk Nusantara dengan sistem negosiasi lokal. Maka Allah dikenal dengan negosiasinya bernama pangeran. Kan harus bernegosiasi dengan pangeran-pangeran yang ada di sini. Makanya Allah pangeran. Ada pangeran Diponegoro, ada pangeran macam-macam. Sampai orang Malang menyebut sing ngecat Lombok. Sing ngecat Lombok. Lama-lama negosiasi menang. Pangeran-pangeran yang lain kalah, yang menang Allah. Saya ini mestinya ketika dari sana syaikhun, ustadzun bernegosiasi dengan sini yang mirip kayak saya di sini ini namanya kiai. Makanya kiai yang manusia ketemu dengan kiai yang dari Kebo, Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret bernegosiasi sampai akhirnya yang menang Kiai Haji, kiai-kiai yang lain kalah. Loh, sekarang yang menang tetap Kiai Haji. Tapi karena teman ketika setahun sekali minta mandi, maka Kiai harus mandikan. Kiai Keris, Kiai Tombak harus dimandikan. Wong teman kok jangan ribut. Rasulullah dinegosiasikan di sini namanya Gusti Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng ada Dimas Kanjeng, ada apa? Negosiasi. Sholat dengan sembahyang, musola dengan langgar. Ternegosiasi semua, kazar'in seperti tanaman. Menegosiasi. Nah, ketika dinegosiasi ini jadi, tiba-tiba orang Indonesia ini sudah menjadi sebuah kekuatan peradaban yang luar biasa. Di sini sudah tidak lagi suku, bangsa, sudah lewat. Jadi ketika manusia diciptakan pertama kali, ya ayuhan nas, hei manusia. Ribut antara malaikat sama iblis karena prototipe pertama. Resolusinya jadi yang malaikat nurut, yang iblis fa'angzirni ila yaumi yub'atsun fa bi'izzatika la ughwiyannahum, minta ditunda matinya untuk menggoda manusia.
Makanya iblis itu kalau goda manusia itu legal karena pernah mendapatkan izin dari Allah. Manusia mengikuti iblis ilegal karena tidak pernah mendapatkan izin. Makanya dosa. Tuh. Nah ini. Nah setelah itu beres urusan manusia, iblis, malaikat. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku bikin kalian laki-laki perempuan ribut. Laki-laki perempuan antara Habil sama Qabil. Setelah itu selesai. Waja'alnakum bikin berbangsa suku-suku, perang antar bangsa, antar suku. Maka Nabi Muhammad diperintahkan lita'arofu agar kalian saling pengertianlah antar suku bangsa. Kalau itu sudah kamu lewati fase keributan manusia, keributan laki perempuan, keributan suku, kamu akan sampai kepada tahapan inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Indonesia sudah melewati fase itu. Makanya Indonesia, Nusantara waktu itu sudah apa? Sudah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetap satu jua. Itu tahun 1300-an. Yang sebelumnya tahun 1250, huru-hara dunia, perang antar suku. Ada suku pemenang, namanya suku Mongol di sana, menangan itu. Orang Arab dihabisi sama orang Mongol. Orang Eropa dihabisi sama orang Mongol. Orang Cina dihabisi sama orang Mongol. Pimpinannya Genghis Khan. Ketika semua bangsa sudah dihancurkan sama Mongol, ada satu bangsa yang belum dihancurkan. Bangsa Nusantara. Maka orang Mongol ngirim utusan ke Nusantara. Dan kerajaan terbesar di Nusantara waktu itu ada di Malang. Namanya Kerajaan Singasari. Maka Menci utusan Mongol datang ke Singasari. Oleh Kertanegara dipotong kupingnya sama Kertanegara. Sing akhirnya kemudian Kertanegara melakukan serangan balik kepada Mongolia. Ketemu di Selat Malaka, namanya ekspedisi Pamalayu. Dan akhirnya Singasari dipimpin Kertanegara mampu menaklukkan Mongolia. Bangsa penakluk dunia takluk dengan bangsa Nusantara. Satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara, berasal dari Malang, namanya Singasari. Jadi jangan dikira bangsamu itu bangsa kecil, bangsa bodoh. Bangsa kita bangsa besar dari dulu. Kita ini selalu dikecil-kecilkan sehingga nggak pede. Yang Islam akhirnya nggak pede kalau nggak Arab, yang modern nggak pede kalau nggak Eropa. Pede. Akhirnya karena nggak pede akhirnya akhi, ukhti, itu tadi nggak pede menjadi orang Indonesia. Padahal kita udah menyelesaikan itu. Makanya ketika Islam datang, tidak boleh lagi menggunakan Muslim kafir. Karena apa? Karena orang sini sudah menjadi satu dalam perbedaan, dalam kebersamaan. Maka akhirnya orang-orang yang datang ke sini mengambil sikap persis seperti sikapnya Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan, kalau kamu ketemu manusia yang berbeda suku, beda bangsa, hiduplah saling rukun, saling bertanggung jawab. Rasulullah hanya mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah ra'iyah, orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka kemudian konsep ra'iyah diadaptasi oleh kaum muslimin untuk hidup bersama bangsa Indonesia. Maka konsep ra'iyah itulah sekarang yang berlaku, yang menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah, ra'iyah. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita bukan people. Kalau people, kita bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Ketika dia banyak menjadi diktator proletariat. Kita ini adalah ra'iyah. Hidup berbeda-beda, tapi saling bertanggung jawab.
Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tuh. Jadi Anda mau mencari negara paling sunnah, ya Indonesia ini. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Yang diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, maka lahir konsep musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Oh, ayo. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemimpinnya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis diambil dari mana? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Kurang Qur'ani apa Indonesia? Makanya kalau ada yang menyebut negara kita negeri tauhid, tapuken cangkeme ngomong. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya jangan salah ketika Islam ketemu dengan peradaban Nusantara, konsep ra'iyah berlaku. Yang kawulo jadi kulo, yang hamba sahaya jadi saya, yang Sunda abdi jadi abdi, yang pukulun jadi ulun. Itu jadi. Sehingga hari ini kita mampu menerjemahkan sebuah sistem yang ada, yang pernah dicanangkan oleh Rasulullah. Selamatlah perbedaan di Indonesia. Sehingga Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh. Iki jenenge hadza min fadli rabbi ku ya iki. Ini Indonesia. Karena apa? Ya karena wali-wali tadi itu. Nah sekarang orang kuliahan sering digugat. Kenapa yang menyebarkan Islam ke Afrika sahabat, yang ke Eropa panglima perang, kok yang Indonesia wali? Nah ini yang kadang Anda harus paham. Kenapa yang ke Indonesia wali? Kok bukan saudagar? Karena Indonesia peradabannya adalah Hindu. Hindu itu yang ngomong agama. Kasta tertinggi namanya Brahmana. Itu kasta tertinggi, itu ngomong agama. Raja, kesatria, nggak boleh ngomong agama. Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra, petani, pedagang. Petani, pedagang tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh pedagang, itu tertolak secara epistemologi pengetahuan. Karena pedagang adalah sudra. Yang cocok adalah wali. Karena wali itu adalah kelas kedua setelah Rasul. Dia nggak punya takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena mereka tahu programnya dunia, wali itu. Wali itu tahu program dunia. Dunia itu kan ada programnya. Seluruh dunia itu ada programnya. Program itu ada di dalam harddisknya Allah. Ada cloud di langit sana. Yang waktu Rasulullah Isra Mi'raj pernah ditunjukkan. Ini loh cloudku. Ini loh program dunia. Harddiskku kata Allah. Apa namanya? Lauhil Mahfuz. Itu catatan dunia ada di situ semua. Makanya orang Yahudi Nasrani menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Ini cloud. Nah wali-wali Allah itu mengakses cloud ini. Karena manusia bisa mengakses. Karena manusia punya sesuatu yang pernah diregister di situ. Apa? Roh. Sebelum diturunkan ke dunia diregister di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Paketan ada, dikasih paketan. Paket nyawanya sekian, paket jodohnya ini. Kalau paketannya habis ya kik mati. Sama dengan handphone. Handphone itu paketannya terhubung dengan satelit. Karena ada kartu. Paket apa saja di situ. Sampean pakai apa saja handphone itu
terhubung dengan satelit WA, catatannya ada, jejak digitalnya semua ada. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan apa, miss call, ada catatannya. Sama dengan manusia, melakukan apapun ada catatannya. Karena terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Makanya manusia kalau mau dimatikan sama malaikat, tinggal di Sherlock, udah kena. Itu di GPS itu. Nah, wali-wali itu paketannya besar. Kenapa wali paketannya besar? Karena wali itu suka browsing, suka download. Cara downloadnya gimana? Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Download 3 tahun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syekh Abdul Qadir download 25 tahun. Rasulullah download 15 tahun. Sunan Geseng 3 tahun ya Allah. Sunan Kalijogo 3 tahun download ya Allah, ya Allah. Maka paketannya besar. Seperti juga handphone, kalau paketannya besar, dia bisa share it. Bisa kirim gambar, kirim apa. Kalau nggak punya paketan, cari wifi gratis. Gratisan .co.id. Kita juga sama, kalau kita nggak punya paketan. Karena kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Makanya kita ini kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim Quran, itu pinjem wifi. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Kalau sana free wifi, ini namanya tawassul ila hadrati. Terus bagi wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat, share it semua. Kebagian semua. Ada yang enggak percaya, kok doa kok dibagi, Fatihah kok dibagi, enggak nyampe. Kata siapa? Sepak bola aja nyampe. Cukup 1 orang nonton sepak bola di Qatar sana. Naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama seluruh dunia. Makanya kalau ada orang gak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti gak punya TV. Nah itu para wali. Makanya kemudian wali ini punya wilayah. Nah kita ini daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang jadi NKRI. Makanya tertulis secara resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu. Jadi rahmatnya Rasulullah diadaptasikan kepada orang Indonesia. Jadilah NKRI. Maka penerus para wali tidak boleh melukai NKRI. Maka NKRI harga mati. Akhirnya begitu untuk menanam tadi ini jalan. Akhirnya tanaman itu tumbuh. Islam tumbuh. Kajar'in seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastama'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidu bihimul kuffar. Menjadi besar hari ini. Yang ke Eropa sudah macet Islam. Yang ke Afrika sudah macet. Yang ke Rusia sudah macet. Yang ke Cina sudah macet. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang apal Quran paling banyak Indonesia. Haji terbanyak dunia dari Indonesia. Loh kok tiba-tiba kita ini disuruh belajar sama negara-negara gagal. Belajarlah ke sini. Sana masih suku-suku, masih bangsa-bangsa, ribut nasab. Sini udah lewat fase itu. Jadi kiai udah gak pernah ditanya, kamu nasabnya siapa? Kamu keturunannya siapa? Kamu sukunya apa? Tergantung ketakwaannya masing-masing. Di sana masih meributkan suku, meributkan nasab, meributkan keturunan. Itu bangsa-bangsa yang sudah gagal. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Yes, kamu paham? You understand? Kita sudah sampai di tahap inna akramakum indallahi atqakum. Tinggal menunggu tahapan mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau itu sudah akan ketemu dengan namanya lau anna ahlal qura aman wa taqau la fatahna
Nah, itu tinggal menyongsong masa depan. Nah, masa depan bangsa itu apa? Intinya cuma satu. Sanggup gak bangsa itu melakukan produksi-produksi yang tadi saya sebutkan itu untuk mendampingi agama, mendampingi kehidupan sosial. Orang-orang harus belajar, anak-anakku sekalian harus belajar. Untuk apa? Untuk bikin produk-produk dalam negeri, untuk hidup. Jadi bangsa ini tidak tergantung sarung, tidak tergantung orang, mobil tidak tergantung orang. Semua sedang belajar untuk apa? Maka bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa-bangsa yang bangkit, bisa berproduksi. Yunisma, capaian utamanya adalah menciptakan anak-anak yang mampu memproduksi, bukan manusia gagal produk. Slogan an-nadzafatu minal iman punya kita, tapi kita gagal produksi kebersihan. Nggak. Makanan kita yang baik adalah makanan yang halalan thayyiban. Kita gagal produksi makanan. Jadi kita ini masih bangsa-bangsa yang produk gagal kita ini. Nah, bangsa-bangsa yang lain berproduksi. Makanya industri-industri besar, produk-produk besar tumbuh di negara-negara orang. Karena sudah nggak ribut suku, nggak ribut nasab, nggak ribut apa. Sudah menyelesaikan itu semua. Nah, kita ini dipaksa mundur. Kalau kita mundur, artinya kita akan dipaksa menjadi negara pasar, bukan negara produsen. Nah, kita belajar pada negara-negara yang lain. Sebelum berproduksi, belajar pengetahuan ke sana, ke sini. Orang Jepang itu bisa bikin laptop Toshiba, itu masuk melalui sistem pertahanannya Amerika. Menduplikasi pengetahuannya, dibawa ke Jepang. Habis itu dia dipenjara selama 13 tahun. Punya sekarang Toshiba menguasai 30% pasar laptop dunia dulu. Sekarang udah ganti. Semua punya. Tapi setiap bangsa itu ketika mau memulai pelajaran produksi, dia dijelaskan masa lalu bangsanya dan persiapan masa depan bangsanya. Amerika membangun bangsanya dari semua lini. Setelah belajar, anak-anak Amerika diajak cinta pada bangsanya. Karena ketika produksi, konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri. Maka Amerika membangun rasa cinta anak-anak bangsanya. Tidak ngolok-olok bangsanya. Bikinlah cerita-cerita kebangsaan lewat produsen film dunia namanya Hollywood. Di Hollywood dibangun cerita-cerita kebangsaan Amerika. Dari Wild West sampai The Last of the Mohican, dia bangun. Kalah dengan Vietnam, bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Gagal dengan Baghdad, dengan Irak, bikin film Hot Shot. Gagal dengan terorisme, bikin film 12 Strong. Kalah dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Gagal dengan Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini anak-anak masa depan nggak boleh, nggak ngerti begini. Orang Jepang membangun kekuatan bangsanya. Selain dari teknologi, dia bangun dari cerita-cerita besar yang diproduksi oleh orang Jepang. Dari mulai ular putih sampai ular hijau. Dari mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Dibangun semuanya. Jepang membangun kebangsaan semangat Bushido-nya. Karena dia menggunakan politik dumping. Produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal daripada di luar negeri. Maka semangat Bushido, bagaimana menjadi seorang ninja, bagaimana menjadi shogun, bagaimana menjadi samurai. Bahkan Jepang tidak boleh lagi mengulang konflik antara generasi tua dan generasi muda. Konflik Tokugawa dan restorasi Meiji nggak boleh diulang sama anak-anak Jepang. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Tuh. Malaysia menyongsong masa depannya, gak boleh mengulang konflik dalam negerinya. Dia harus tahu masa depan Malaysia terdiri dari beberapa anak bangsa. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di situ ada anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Gak boleh lupa anak-anak Cina, tokoh kecil namanya Mei Mei. Gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Tapi kalian mulai mengolok-olok bangsa sendiri. Bendera Indonesia jelek,
Lebih bagus bendera Filistin. Filistin punya bendera, tapi juga punya masalah. Setelah kemerdekaan, Filistin tidak bisa rukun di antar pasukan kemerdekaan. Antara Hizbullah, Fatah, sama Hamas tidak pernah menjadi satu. Maka semenjak itu, Palestina tidak pernah bisa tegak di negerinya sendiri. Kita setelah selesai perang kemerdekaan, semua pasukan kemerdekaan rukun dalam TNI, Polri. Semua punya masalahnya. Kita punya presiden dijelek-jelekkan. Milih presiden itu butuh anggaran besar. Butuh anggaran triliunan untuk memilih satu orang. Maka memilih presiden adalah pilihan besar. Tapi begitu presiden terpilih, kita lebih percaya sama Rocky Gerung. Yang tidak ada yang milih sama sekali. Ini kepala-kepala konslet itu. Kita memilih rektor itu dengan senat, dengan berbagai dinamikanya. Tiba-tiba kita lebih percaya pengkritik Yurisma yang tidak ada yang milih. Kan aneh. Kita memilih senat Yunisma itu dengan tenaga dan semuanya. Begitu senat terpilih, kita lebih percaya kepada kelompok kecil yang di situ gagal dalam pemilihan senat. Kan lucu itu. Yo, jangan gitu. Yo. Kita punya Nabi Muhammad tiba-tiba lebih percaya sama Musodek. Kan lucu. Nah ini logika-logika ini. Bangsa kita harus maju ke depan. Karena kita sudah ketemu dalam dunia milenial. Milenial scaling everything. Membunuh segalanya. Yang konvensional udah hilang semua. Ya kan? Hilang semua. Mall sebentar lagi juga hilang karena diajar sama bisnis online. Dulu kantor pos habis, sekarang diambil sama WhatsApp. Karena tidak ada lagi orang nulis surat, tapi semua langsung foto. Televisi habis, diambil sama WhatsApp. Media habis, diambil sama Google. Jadi hampir media-media besar, industri-industri besar diambil alih oleh satu kekuatan kecil yang di situ namanya WhatsApp sama Google. Sehingga dalam satu bulan WhatsApp, Google, Facebook mengambil duit dari Indonesia 200 triliun. Sampai harus mikir itu. Persiapkan Indonesia dalam era digital dengan satu catatan. Daftarkan huruf Nusantara dalam domain internasional, dalam algoritma internasional. Kenapa Cina berani melawan Amerika? Karena Cina punya huruf yang disepakati dalam domain internasional. Dia lawan namanya Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ dan dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Kita nggak bisa melawan apa-apa. Karena apa? Kita nggak punya huruf nasional selain huruf ABCD. Ini baru diperjuangkan. Makanya ketika Pak SBY yang bikin digitalisasi penduduk, nggak bisa di-password. Karena passwordnya ABCD. Coba kalau kita mendaftarkan huruf Jawa, terus di password Hono Coroko, Belgedes, itu mungkin bisa. Ini tanggung jawab sampean manusia masa depan. Kita punya perkembangan ke depan yang masih sangat jauh. Bangsa ini harus terus bergerak. Sekarang dunia sedang bergeser dari cerita-cerita tentang Yahudi, dari cerita-cerita tentang Nasrani. Sudah bergeser karena apa? Pemilik uang dunia sudah ketemu partner. Yahudi sudah ketemu teman bersama namanya Cina. Yahudi sudah tidak ingin perang. Makanya Yahudi pengen dunia damai. Agar apa? Agar serapan industri terserap lebih banyak. Karena perdamaian serapannya lebih besar daripada perang. Ketemu dengan Cina, berkolaborasi tahun 2007. 8 triliun dolar digeser dari Bank Devisa New York ke HSBC. Kenapa mereka lebih percaya Cina? Karena Cina sudah nggak ribut agama. Cina kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Kalau Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinai Sun Gokong dan Tuhan yang ngungsi. Dunia sudah flat. Pergeseran dunia seperti kapan-kapan tak jelaskan dalam ruang yang lebih serius nanti. Wah, jelas satu-satu. Itu panjang. Pak insya Allah Yunisma akan terus bergerak ke depan menjadi bagian dari perubahan Indonesia. Generasi emas yang terbuka pikirannya. Ya nggak dikit-dikit kufar kafir, musrak, musyrik. Nah itu tandanya selesai. Kalau sudah ada sirene, sudah selesai. Kalau di Jogja ada suara seperti itu tandanya berbuka puasa maghrib. Ya semoga semua ada berkahnya dari Allah, ada manfaatnya kita doakan.
Ya, mudah-mudahan semua dalam ridha Allah. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah doanya, Yai. Barokah doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Hikmati kawan solaina rahmatak wa dzakirna wa nasina ya jalal ikram. Ya Allah, ij'al auladana dzurriyyatina talamidana ahlil ilmi ahlil khair, ahlil ibadatil Qur'an. Wa sallu ya mabdul imla hasul maqasidana maqasidatun ya wal akhir wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, ya karim. Tamim bina'ana ilayya karim tamim bina'ana ya Allah yunisma ya Allah ilayya karim tamim bina'ana bijail Mustafa sahil alaina ilayya karim tamim bina'ana bijail Mustafa sahil alaina wa li abaina ummahatina masyayikhina wa jidadil masyayikh wal muassis yunisma ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lahum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan Allahumma ij'al rahmatan fardiyatan min al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqi wa man yarji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.